Kalian bisa beli madu murni, minum sekali sehari dengan air putih hangat. Terus kedua adalah telur rebus, itu suplemen. Telur rebus itu bukan mencegah corona tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi yang putihnya doang. Itu berguna untuk meningkatkan protein. Siap, Pak. Saya hormat juga, Pak. Waduh, Pak Saroni didukung. Makasih loh Pak Saroni udah nonton live. Terus buah-buahan kayak apel, jeruk, vitamin C. Vitamin C itu perlu banget untuk meningkatkan daya tubuh. Nih. Rumah sakit ini suplemen yang dikasih rumah sakit buat saya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi referensi buat kalian. Tuh ada jeruk, ada apel, ada pir. Ini ada apa nih? Ini apa ya? Wah, apel. Apelnya ada 3, ada pir, ada jeruk. Jadi ini berguna buat kalian. Terus untuk minuman jamu bisa jahe hangat. Hindari minum yang dingin. Wah, makasih Pak Saroni. Kuning itu meningkatkan kolesterol. Terus untuk sahur-sahuran, brokoli itu antioksidan. Jauhi makan minyak-minyakan dulu, nanti itu bisa meningkatkan potensi panas dalam. Infus. Saya masih di infus RL, nanti mau diganti antibiotik. Wah, Komisi Yudisial RI. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Udah nonton semua. Saya harap buat warga sekitar. Buat warga negara Indonesia, saya harap semua. Saya aja yang sakit gini masih bisa berjuang buat negara gitu. Karena ini negara kita sendiri. Saya harap buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kita harus optimis mengenai Indonesia ya, corona. Pak Saroni, karantina wilayah saya kasih referensi ke pemerintah untuk selamatkan masyarakat. Nah itu benar. Jadi saya terangkan mengenai karantina wilayah. Hubung kalem nih. Jadi karantina wilayah itu berbeda dengan lockdown. Bisa kalian rekam. Dalam undang-undang kesehatan yang dibuat oleh DPR ya, dan Pak Jokowi, karantina wilayah itu berbeda dengan lockdown. Lockdown itu tidak pernah dikenal di Indonesia. Mungkin lockdown yang kalian kenal itu adalah menutup akses segala warga dan militer aktif, intinya dikurung. Enggak. Karantina wilayah itu enggak kayak gitu. Jadi ini saya luruskan, karena banyak yang pegawai pabrik dan saya kerja gini-gini. Karantina wilayah itu adalah membatasi aktivitas keluar masuk seorang warga negara ke dalam sebuah wilayah yang terkena karantina karena sebuah penyakit yang infeksius atau wabah. Contoh, maksud saya seperti ini. Misalkan di Jakarta, ini di epicentrum corona. Lalu Pak Jokowi dan Pak Anies mengatakan, yuk kita karantina Jakarta. Otomatis ketika Jakarta dikarantina itu ada 3 tipe. Total, parsial, atau hanya batas wilayah. Nah, saya mengusulkan yang batas wilayah. Karantina yang batas wilayah itu adalah menutup semua akses dari dan keluar Jakarta, sehingga warga Jakarta tetap Jakarta, sehingga nanti terkontrol. Nah, terus ketika terkontrol tersebut kan migrasi orang akan dibatasi, sehingga kemungkinan untuk penyebaran infeksi menjadi lebih luas itu akan bisa menjadi dibatasi. Dasar teorinya seperti itu teman-teman. Jadi misalkan kayak kemarin Jakarta karantina wilayah, Bandung karantina wilayah, Karawang karantina wilayah, Jogja, Solo karantina wilayah, sehingga nanti orang Jogja yang sakit ya orang Jogja ditangani, orang Solo, jadi tidak ada potensi bludak. Terus warganya saling menjaga satu sama lain. Jadi saya harap tadi kerjasama dengan sekolah relawan, terima kasih buat sekolah relawan, itu mengusulkan ada namanya kampung karantina atau kampung siaga COVID. Jadi di setiap kampung itu ada RT RW, langsung mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membatasi aktivitas keluar rumah. Disebutnya kampung siaga COVID. Pertama, menolak akses luar. Jadi kalau ada pemudik yang ke kampung tersebut ditolak. Terus habis itu mendata masyarakat yang demam tiap hari untuk dilaporkan ke posyandu dan puskesmas. Itu sensus, itu yang data RT nanti. Ketiga adalah melaporkan yang demam kepada sensus dan puskesmas. Itu yang data RT juga. Nah,
Berikutnya dari puskesmas dilaporkan ke RSUD. Siapa yang demam-demam disamperin lah sama tenaga medis. Itu sebutnya kampung siaga. Karang Tarunanya harus rutin pos ronda tiap malam untuk mengawasi masyarakat yang masih nongkrong-nongkrong di kampung. Itu disebut kampung siaga. Nah, program kampung siaga ini itu bagus banget untuk bisa dilakukan di semua kampung. Dan ternyata udah dilakukan di Indonesia mulai dari kampung-kampung di Yogyakarta. Jadi beda. Nah, terus setelah karantina wilayah dan kampung mandiri ini selesai adalah tugas dari kita. Semua warga yang masih kerja. Jadi gini bos, dari penelitian yang udah disebar oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh CDC, ada jurnal mengatakan bahwa memakai masker non medis, jadi kan masker ada dua, masker medis dan masker non medis. Jadi memakai masker non medis itu emang gak efektif buat kita dalam menangkal corona. Tetapi dari penelitian ternyata masker non medis ini yang bisa dibuat oleh orang awam yang mirip kayak Sritek itu ternyata dapat mengurangi jumlah infeksi sampai 72% penyebaran infeksi. So, saya sama Belva setuju sama gerakan ini. Jadi saya usul ini udah di ACC, usulnya Belva adalah buat teman-teman yang mendengarkan live ini, tolong kurangi pemakaian masker medis. Oke, kalian boleh menggunakan masker kain. Kalau ada pendapat dokter infeksi yang bilang bahwa masker kain meningkatkan infeksi, benar kalau kalian sentuh-sentuh maskernya terus dan kalian tidak mencuci. Tetapi, kalau kalian memakai masker non-medis tersebut yang dari kain, itu ternyata bisa mengurangi penyebaran infeksi. Jadi kalau kita, kenapa seperti itu? Jadi gini bos, banyak di antara kita, COVID itu menyerang anak muda, yang bisa menyebabkan anak muda tersebut tidak bergejala. Ya. COVID itu menyerang anak muda yang tidak bergejala. Nah, terus kita tuh nggak tahu bergejala apa enggak. So, kita akan buat gerakan. Harap setiap orang awam yang ada di seluruh Indonesia. Dengarkan ya, harap setiap orang awam yang ada di seluruh Indonesia. Saya sarankan bersama Belva, kami berdua menyarankan kalian untuk memakai masker non-medis. Karena ini bisa mengurangi penyebaran infeksi ke teman-teman kalian. Biarkan masker medis N95, masker surgical untuk tenaga medis. Jadi buat teman-teman clothing yang memiliki usaha brand dan usaha sepatu, tolong dengarkan ini. Saya harap jika kalian ingin naik industri lokalnya, buatlah masker secara bagus. Jadi buatlah masker non medis. Ini adalah ide dari saya dan Belva. Saya meneruskan ide Belva. Cuman saya harus menyampaikan secara cepat karena Belva harus ACC dulu. So saya sampaikan ini ide brilian dari Belva. Belva udah meneruskan penelitian yang bagus banget. So ini adalah win-win solution buat kebangkitan brand lokal, buat kebangkitan vendor dan buat kita semua. Dalam penelitian terakhir emang memakai masker kain itu tidak mencegah infeksi. Tetapi jika kita sakit, jika kita memiliki karier, kita bisa mencegah penyebaran infeksi corona sampai 74%. Dan itu jurnalnya dipegang Belva. So ini adalah ide dari kami berdua. First, para brand lokal yang ada di Indonesia, tolong dengarkan, kalian bisa membuat masker non medis sesuai dengan tutorial. Cari tutorialnya di YouTube, di Ceko, itu udah buat semua. Dan gunakan vendor-vendor yang sekarang lagi sepi. So vendor makan dari membuat masker kain dan brand lokal makan. Lalu juallah masker kain tersebut kepada khalayak ramai. Nah, buat teman-teman kalian, orang awam ya, terserah mau sehat mau apapun, orang awam non tenaga medis, silakan memakai masker non medis yang telah dibuat oleh brand-brand lokal di seluruh Indonesia. Sehingga brand lokalnya bisa makan, sehingga brand vendornya bisa makan. Dan masker kain ini harus dicuci tiap hari, memakai air hangat dan memakai cairan-cairan disinfektan secara bagus. So kalian beli masker kain minimal 5. Jadi tiap sehari sekali dicuci. Tiap hari kelima bisa dipakai lagi. So ini bisa bagus banget. Jadi ini win-win solution buat kita semua.
Mungkin kita tidak sakit, mungkin kita sehat, tapi mungkin saja kita karier. Kalau kita karier, kita memakai masker kain, mungkin droplet-dropletnya itu bisa nyangkut dikit di dalam masker kain itu, sehingga kita bisa menulari penyebaran virus ini kepada sesamanya. So, ini adalah yang paling bagus. Dan setelah kalian memakai masker kain, masker medis tentu harganya akan turun, sehingga masker medis bisa didapatkan oleh pemerintah dengan harga yang murah, sehingga rumah sakit bisa mendapatkan surgical mask dan N95 dengan harga murah. Dan jangan lupa kalian cuci tangan dengan bagus. Nah, Pering jurnalnya ada di Belva. Kalian minta Belva aja. Akan di-share Belva di Senin. Langsung muncrat, cuk. Aduh, HP saya infeksius dong. Bajingan, gimana ini? Ya, Belva Stafsus. Keren. Ya, thank you. Jadi, buat kalian semua, masker medis hanya buat dokter. Buat kalian orang awam cukup pakai masker kain. Saya dan Belva tadi baca penelitian dan emang setuju bahwa ternyata masker kain cukup untuk mengurangi penyebaran infeksi corona. Dari yang kemungkinan sakit, karier ke orang-orang yang sehat. Belilah masker kain yang diproduksi oleh brand lokal di seluruh Indonesia. Untuk kainnya bagus, kalian bisa cek tutorial di YouTube how to make a masker, do it yourself. Tutorialnya cek yang Ceko, bagus banget. Masker kain minimal 5. Kenapa saya bilang minimal 5? Karena hari Senin pakai, Selasa pakai, terus di Senin pakai dicuci, Selasa dicuci. Otomatis hari Sabtu kita udah pakai yang Senin yang kering. Itu adalah ide dari kami berdua. So, masker medis bisa harga murah sehingga bisa dipakai oleh tenaga medis. So, buat para brand lokal yang ada seluruh di Indonesia, mulai buatlah masker kain dan jualah ke seluruh seantero Indonesia. Hanya difokuskan untuk orang awam, sehingga orang awam bisa memakai masker kain, masker medis. Yo, makasih. Oke? Ya, Pelwa pinter ku aku yo. Pinter banget. Pas diskusi pinter banget. Nah, ya makasih. Jadi jangan membuat pakaian masker kain dan sambil menunggu karantina wilayah UU-nya dipersiapkan oleh Pak D. Pasti dilakukan. Goblok. Yang keinfeksi kan HP gue doang ya kali. Bak virus lewat Instagram, gila lu. Bah boleh. Apapun yang menutupi cangkem dan irung. Jadi kalau kalian kerja, jadi makanya kemarin mau tanya, dok kalau saya pegawai pabrik gimana? Loh saya bilang, kalau kamu pegawai pabrik kita cuman karantina batas wilayah. Jadi karantina batas wilayah itu membatasi wilayah. Kalian mau kerja aja, tapi pakailah masker kain dan cuci tangan yang rajin. Terus yang berikutnya, disinfektan chamber. Disinfektan itu ada 2 jenis. Aduh, gundung cok. Nah, disinfektan itu ada 2 jenis kawan. Yang pertama yang cairannya mengandung H2O2 dan klorin. Ini untuk barang, benda mati. Jadi besi, tempat kayak bus yang kemarin jalan itu pakai yang H2O2 dan klorin. Yang kedua adalah disinfection chamber. Itu menggunakan cairan Dettol yang mirip hand sanitizer. So, tidak berbahaya. Jadi buat kalian yang ingin buat chamber, yang ingin membuat chamber, itu sudah ada edaran dari DKI Jakarta mengenai cara membuat disinfection atau cairan disinfektan yang ramah bagi tubuh. Itu rata-rata memakai Dettol dan memakai Aquades dan memakai ada yang memakai mirip hand sanitizer. Lalu dimasukkan dan diencerkan dan itu buat membasmi virus-virus yang menempel pada badan. So, tapi kalau kalian memakai disinfektan, cairan disinfektan yang mengandung H2O2 dan klorin, itu bukan buat chamber.
H2O2 dan klorin itu buat barang, buat benda mati, buat bis dan buat kawan-kawan. So, harus didiamin sampai kering dulu, sampai beberapa jam, baru bisa dipakai kembali. Saya udah nggak bisa rokok, jadi saya kemarin masih ngerokok-rokok ya, tipis-tipis. Dan tadi saya akhirnya diceramai oleh senior saya bahwa paru-paru saya udah jelek banget bosku untuk kondisi rokok. Jadi paru-paru saya tuh bronkitis kronis karena asap rokok. Jadi buat teman-teman semua, saya harus sharing bahwa ternyata kenapa kok saya mudah banget sakit batuk itu dikarenakan saya merokok. Saya perokok berat, saya akuin. Saya curhat di sini bahwa saya dokter tapi gobloknya saya merokok. Saya bodoh banget di sini, saya merokok dan berat banget emang. Yo yo yo, halo selamat siang teman-teman. Hari kedua. Ntar nih biar aman, capek coy. Aduh, wih jalan sendiri infusnya. Oke, jadi hari ini teman-teman saya akan melakukan edukasi tipis.